Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, anugerahkan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan firman-Mu hari ini akan terus menuntun hidup kami, dan hidup kami dikuasai oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi karena waktu saudara, saya hanya akan membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tema kita pada hari ini adalah hidup saling membantu. Saudara, ada sebuah ungkapan yang mungkin saudara sering dengar atau pernah dengar. Ungkapan ini berkata begini: satu sakit, semua sakit. Ya, satu sakit, semua sakit. Saudara, ungkapan ini menjadi sebuah penggambaran tentang kesatuan, tentang kebersamaan, tentang kepedulian satu dengan yang lain. Dan ungkapan ini saudara itu berangkat dari sebuah kenyataan bahwa orang percaya adalah satu tubuh. Bicara tentang gereja saudara ya. Jadi orang percaya adalah satu tubuh. Nah, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus yang pada waktu itu sedang di dalam konflik yang lumayan besar saudara, karena karunia-karunia yang begitu banyak yang dimiliki oleh jemaat-jemaat di sana, maka Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat dengan memakai analogi, penggambaran saudara, yaitu tentang tubuh. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Di mana Paulus mengatakan bahwa orang percaya adalah satu tubuh. Gereja Tuhan, anggota-anggotanya adalah satu tubuh. Nah saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, masing-masing anggota tubuh yang dikatakan oleh Rasul Paulus mempunyai fungsi, mempunyai peranan sendiri-sendiri. Dan masing-masing anggota itu saling membantu, dan masing-masing anggota harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak bisa berkata tangan, saudara, tidak bisa berkata aku nggak butuh kaki, aku nggak butuh kepala. Mata tidak bisa berkata aku nggak butuh mulut, aku nggak butuh kepala, aku nggak butuh tangan. Saudara, setiap anggota tubuh saling membutuhkan dan harus saling melengkapi. Dan terakhir saudara, masing-masing anggota harus memperhatikan dan saling bersimpati satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita adalah satu tubuh, maka seperti ungkapan yang tadi di awal saya katakan, satu sakit, semua sakit. Penderitaan seseorang adalah penderitaan bersama. Kebahagiaan seseorang adalah kebahagiaan bersama. Saudara, Rasul Paulus tegaskan supaya kita orang-orang Kristen yang ada satu tubuh di dalam Kristus, kita bisa hidup bersama, saling membantu. Saudara, di dalam kitab Galatia pasal 6 ini saudara, Rasul Paulus menunjukkan dua sikap yang praktis yang dia tunjukkan tentang sikap saling membantu itu. Yang pertama saudara sekalian, sikap saling membantu itu kita tunjukkan melalui apa? Yaitu kesediaan untuk mengangkat orang lain yang jatuh. Kesediaan untuk mengangkat orang lain yang jatuh.
Di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 mengatakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran atau dosa, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu prinsip untuk menunjukkan hidup saling membantu satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita orang-orang percaya adalah kesediaan untuk menuntun, untuk membimbing orang yang jatuh ke dalam dosa kepada jalan yang benar. Ini prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Yesus. Dan secara khusus Paulus mengajarkannya kepada jemaat dan Galatia, dan hari ini mengajarkan kepada kita. Supaya ketika kita tahu orang lain jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam perbuatan kesalahan, kita punya kesediaan untuk menuntun, membimbing orang itu kembali ke jalan yang benar. Tetapi seringkali yang terjadi adalah justru kita mensyukuri, kita menghakimi orang yang telah jatuh ke dalam dosa, bahkan kita juga mengucilkan mereka. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita harus memimpin orang itu, kita harus membimbing orang itu, kita harus membawa orang itu kembali ke jalan yang benar. Rasul Paulus menuliskan supaya kita melakukannya bukan dengan sembarangan, tetapi kita melakukan dengan roh lemah lembut. Apa artinya? Apa artinya roh lemah lembut? Bagaimana cara kita memandang orang yang jatuh ke dalam dosa? Harus dipandang dengan cara kita memandang dia dengan roh lemah lembut. Saudara, saya memberikan sebuah contoh yang pernah dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus mendapati bahwa ada seorang wanita yang kedapatan berzinah di dalam Yohanes pasal 8. Yesus memberikan contoh dan teladan bagaimana dia memperhatikan atau mendukung, membantu orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Yesus memang membenci dosanya, tetapi mengasihi orangnya. Yesus membenci dosanya, membenci perbuatan perempuan yang berzina itu, tetapi Yesus tidak membenci orangnya. Yesus mengasihi orang itu dan membawa orang itu, menyadarkan orang itu akan perbuatan dosanya, dan kemudian dia mau kembali kepada jalan yang benar. Itulah hati yang lemah lembut. Inilah contoh sikap lemah lembut. Dan memang ini tidak mudah, saudara. Terkadang kita juga membenci dosanya, kita juga membenci orangnya. Tetapi Alkitab mengajarkan ketika kita mendapati sesama kita jatuh di dalam kesalahan dan dosa, maka kita harus membimbing dia, kita harus memimpin dia supaya dia kembali ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Di dalam ayat yang pertama Rasul Paulus juga memberikan sebuah peringatan, saudara. Peringatannya apa? Hati-hati supaya kita sendiri tidak kena pencobaan. Pencobaan apa? Yaitu pencobaan merasa diri lebih baik daripada orang yang sudah jatuh itu. Rasul Paulus ingetin, kita ini memang membantu orang yang telah jatuh, kita membimbing orang yang telah jatuh, tetapi hati-hati jangan sampai kita juga kena di dalam pencobaan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tantangan bagi kita semua. Kita sering merasa diri lebih baik daripada orang lain yang telah jatuh di dalam dosa. Kita merasa diri kebal dengan dosa. Dan hati-hati, saudara. Rasul Paulus mengingatkan kepada orang yang demikian di dalam ayat yang keempat, saudara bisa baca di sana. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Hati-hati, saudara, merasa diri benar, merasa diri lebih baik daripada orang lain, saudara, itu adalah awal dari sebuah kejatuhan. Sekali lagi, saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita kesediaan untuk mengangkat orang lain yang jatuh dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar, sambil kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, yaitu merasa diri benar lebih baik daripada orang lain yang telah jatuh di dalam dosa.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang harus memeriksa sendiri. Apakah kelakuannya baik atau tidak? Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Saudara ingat, kita harus memakai selalu prinsip kaca, saudara. Ketika kita berkaca di depan cermin, kita melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Siapa diriku, siapa dirimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang pertama, saling membantu. Ada prinsip yang sederhana, saling membantu adalah bagaimana kita bisa mengangkat orang lain yang telah jatuh, membimbing dia untuk kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, saling membantu. Hal yang kedua yang praktis yang kemudian diajarkan oleh Rasul Paulus adalah kesediaan untuk membantu orang lain yang berkekurangan. Kesediaan untuk membantu orang lain yang kekurangan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 dikatakan membagi segala sesuatu. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-9 dan 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara sekali dikasih oleh Tuhan, saya memahami bagian yang kedua ini, tolong menolong, menanggung bebanmu. Kemudian di dalam membagi segala sesuatu, berbuat baik, saya memahaminya sebagai sebuah perbuatan yang dikaitkan dengan masalah materi. Dan Rasul Paulus mengajak kita untuk memiliki sebuah kepekaan, sebuah kepedulian, saudara, kepada saudara-saudara kita yang mungkin berkekurangan di dalam hal-hal materi mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini, saudara dan saya, Tuhan ingatkan kembali bagaimana kita bisa hidup saling membantu satu dengan yang lain. Yang pertama, kesediaan untuk mengangkat orang yang telah jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Membawa mereka, memimpin mereka, membimbing mereka, menasihati mereka, sampai kemudian kembali ke jalan yang benar. Sambil menjaga diri supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Hal yang kedua, hidup saling membangun bisa kita lakukan dengan cara kesediaan untuk membantu orang lain yang memang berkekurangan dan membutuhkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Saya akan membaca untuk saudara untuk menutup renungan kita pada hari ini. 1 Yohanes, saudara, pasal 3 ayat 17 mengatakan begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tidak dapat tetap di dalam dirinya? Kalau kita melihat orang lain, saudara kita menderita kekurangan, tetapi kita menutup pintu, kita menutup hati kita untuk saudara-saudara kita, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kita mengasihi Allah, tetapi juga kita diajarkan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hidup saling membantu satu dengan yang lain, dan hidup bersama-sama kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Sekalipun sederhana, tetapi kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar bagaimana kami hidup bersama-sama saling membantu satu dengan yang lain. Khususnya Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami juga membantu orang-orang lain di sekitar kami yang mungkin mereka jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Kami membantu mereka, menasihati mereka, membimbing mereka, memimpin mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Demikian pula kami juga memiliki kesediaan untuk kami peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.